Shalom, Bapak Ibu. Sehat ya? Puji Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa firman yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup saya. Karena sebagian besar saya mengalami apa yang sudah Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya, dan itu terjadi juga di dalam kehidupan saya, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga saya. Saya memberikan tema pada saat ini adalah cukupkanlah dengan gajimu. Mengapa saya mengambil tema ini? Coba kita melihat itu di dalam firman Tuhan. Jadi tema ini tertulis di dalam firman Tuhan gitu ya. Saya akan mengajak kita untuk membuka Lukas 3 ayat 14. Lukas 3 ayat 14. Begini firman Tuhan. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya, digarisbawahi di bawah sendiri, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itu adalah firman Tuhan, gitu ya. Jadi semuanya tercatat di dalam firman Tuhan, gitu ya. Jadi tema ini bukanlah sesuatu yang hanya dibuat, tetapi semuanya tertulis di dalam firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas ini? Ya. Apakah ada amin jika kita mengatakan firman Tuhan itu relevan dalam kehidupan kita? Amin. Ya. Jadi firman Tuhan itu disampaikan pasti ada maksud dan juga tujuannya. Sehingga sampai saat ini, di abad kita saat ini, kita masih harus mendengar dan juga mengerti apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya. Di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 14 ini, kita dijelaskan supaya kita itu mencukupkan diri kita dengan gaji kita. Mungkin ada yang bertanya, Bu, saya kan nggak gajian gitu ya. Bu, saya itu kan pekerja lepasan misalnya gitu. Bu, saya kan ada di sini, Bu. Saya nggak gajian. Kenapa firmannya kok seperti ini? Ya. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Dan itu artinya itu masih ada relevansinya dengan kehidupan kita saat ini dan juga dengan bapak-bapak yang ada di gereja itu gitu ya. Tuhan Yesus secara tegas dalam hal ini melalui Yohanes Pembaptis gitu ya, secara tegas menyatakan kepada kita berkaitan dengan supaya kita mencukupkan diri kita. Saya coba mengajak kita semua untuk melihat situasi yang terjadi dalam kehidupan nyata gitu ya, realitanya semacam apa yang dialami oleh manusia-manusia di abad ini begitu ya. Sementara kita mungkin sekarang masih dan bahkan lebih sering mendengar gitu ya. Komisi Pemberantasan Korupsi masih bekerja keras, bahkan sekarang mengalami berbagai macam problematika yang tidak mudah karena yang ditangkap adalah orang-orang yang bahkan tidak pernah terpikirkan begitu ya. Bahkan para orang yang duduk di KPK ini mencari bagaimana para ASN gitu ya, aparatur sipil negara itu menyalahgunakan keuangan. Artinya apa? Artinya belum bisa mencukupkan dengan dirinya sehingga akhirnya terjadilah yang namanya korupsi. Gitu ya. Ini adalah salah satu contoh sebuah realita mengapa firman Tuhan masih relevan. Artinya bahwa masih merajalela apa yang disebut dengan tidak bisa mencukupkan dirinya itu sampai dan ujung-ujungnya apa? Nah, itu terjadi di dalam kehidupan kita, akhirnya timbul dosa-dosa berikutnya, gitu ya. Korupsi adalah dosa, kemudian timbul dosa-dosa berikutnya dan banyak sekali macamnya, begitu ya.
Kemudian orang memakai uang itu untuk sesuatu yang mungkin tidak dia butuhkan, tapi hanya dia inginkan. Mungkin tidak hanya barang yang diinginkan, tapi seseorang yang lain yang harusnya tidak kita inginkan, akhirnya kita penuhi dengan uang itu. Atau kemudian kita menutup mulut seseorang, kita melakukan suap, begitu ya, supaya orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan, kemudian dibuatlah suap. Atau mungkin kemudian dengan uang itu kita kemudian memiliki gaya hidup yang sangat tidak baik, gitu ya. Artinya apa? Lifestyle-nya jadi berlebihan, bahkan kemudian adanya namanya flexing, gitu ya, flexing atau pamer harta. Atau kemudian dipakai uangnya untuk berjudi supaya berkali-kali lipat apa yang dia miliki. Itulah dosa-dosa yang menjadi ekornya sangat panjang sekali apabila kita sudah membuka celah satu dosa ketika kita tidak bisa mencukupkan diri kita sendiri dengan cara korupsi. Itu satu contoh saja, gitu ya. Namun firman Tuhan itu nggak hanya membicarakan masalah karena ada korupsi, itu tidak. Tetapi banyak hal yang sebenarnya akan ditunjukkan oleh Alkitab, gitu ya. Saya akan bacakan dari 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10 akan saya bacakan, gitu ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Oleh karena cinta uang itu adalah akar segala kejahatan. Jadi orang itu akhirnya menempatkan uang sebagai sesuatu yang di atas segala-galanya. Uang adalah sesuatu yang penting, yang utama. Ya. Namun kita tidak pernah sadar atau bahkan sebenarnya sadar tapi pura-pura tidak sadar bahwa dengan kita cinta uang itu akar segala kejahatan, akhirnya timbullah kejahatan-kejahatan yang lain. Yang ini tidak pernah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Saya akan lanjutkan ya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita menganggap uang itu dari segala-galanya, gitu ya, kita akhirnya tidak pernah kembali fokus kepada Tuhan Sang Pencipta kehidupan kita. Kita hanya fokus kepada uang, kita lupa untuk fokus bahwa adanya kita, keberadaan kita itu ada Tuhan yang berada di atas dari kita, bahkan di atas dari uang yang selama ini kita anggap uang itu segala-galanya. Oleh sebab itu, firman sangat jelas tertulis di dalam Matius 6 ayat 24. Ya, kita harus memperhatikan bagian ini. Matius 6 ayat 24, saya bacakan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Jelas sekali. Tuhan Yesus bahkan rela untuk menganggap dirinya itu yang paling bisa disejajarkan dengan Mammon. Artinya apa, Bapak Ibu? Karena kecenderungan manusia adalah menganggap uang itu di atas segala-galanya. Kalau tidak ada uang, saya tidak bisa apa-apa, gitu ya. Dan itu nyatanya yang senantiasa terjadi di dalam kehidupan kita. Terus mungkin kita akan bertanya, loh Bu, kan kita butuh uang, gitu kan? Betul sekali. Ketika kita masih hidup di dunia ini, kita itu memang butuh uang. Untuk makan, untuk pendidikan, untuk berpakaian, untuk hal-hal yang
memang kita butuhkan sehari-hari, bahkan untuk pekerjaan pemberitaan Injil, untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan gitu ya. Uang memang dibutuhkan oleh manusia yang masih tinggal di bumi ini. Tetapi kita harus ingat bahwa uang itu bukan segala-galanya. Karena uang itu ada di dalam kendali Tuhan Sang Pencipta bumi dan segala isinya, termasuk kita ciptaan yang paling sempurna ini, sehingga kita tidak menganggap uang itu lebih dari Tuhan. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita harus tahu bahwa tidak ada dua Tuhan lagi di dalam kehidupan kita. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Dan uang harus berada di dalam kendali kita, bukan kita yang dikendalikan oleh uang. Kemudian saya akan mengajak kita kembali kepada tema kita, gitu ya. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi, secara tidak langsung, memang bagian ini ingin menyampaikan kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita bagaimana kita itu bisa mencukupkan diri kita dengan gaji kita. Dan perlu digarisbawahi, gaji itu tidak hanya uang yang kita terima setiap bulan. Nah, seperti tadi ya, saya tidak gajian Bu, saya freelance Bu, atau saya tuh ikut orang Bu, tapi saya dapat uangnya tuh tidak tentu, tidak setiap bulan, tidak seperti itu. Ya, jadi gaji yang dimaksudkan di sini adalah segala sesuatu yang Tuhan taruh di dalam tangan kita. Segala sesuatu yang Tuhan taruh di tangan kita, segala sesuatu yang Tuhan taruh di hidup kita, dan segala sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Ya, itu yang disebut dengan gaji. Gitu ya. Nah, bagaimana kita mencukupkan gaji itu di dalam kehidupan kita itu dengan benar? Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan mengajak kepada kita untuk membaca bagian dari Injil Lukas tadi itu secara lebih utuh dulu begitu ya, supaya kita juga akan memahami arahnya ini mau kemana gitu kan. Ketika kita bisa mencukupkan diri kita dengan gaji kita itu arahnya tuh kita mau kemana Tuhan, kok ini bicaranya tentang kemana? Saya akan membacakan agak lebih komplit gitu ya, agak lebih utuh dari Injil Lukas pasal 3 ayat mulai ayat 10 sampai ayat 14. Firman Tuhan begini firman-Nya. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, Bapak Ibu, melalui bagian ini, saya rasa kita akan mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih komplit, gitu ya. Jadi ini apa yang kita terima ini ada hubungannya tidak hanya terhadap para prajurit yang saat itu berada di antara orang-orang yang berkerumun, orang banyak yang berkerumun, yang sedang berkerumun untuk melihat siapa itu Yohanes Pembaptis, gitu ya. Nah, pada saat itu Yohanes Pembaptis itu berdiri di sana, itu atas tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis itu kan memberikan jalan gitu ya sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi Yohanes Pembaptis itu saat itu berbicara dengan banyak orang dan tujuan utama dia adalah memberitakan kerajaan Allah itu seluas-luasnya kepada setiap orang. Jadi satu-satunya Injil, keempat Injil yang ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang sering sekali membahas tentang kerajaan Allah adalah Yohanes Pembaptis gitu ya, penulis Injil Yohanes. Tapi ini tertulis di dalam Injil Lukas karena Lukas ikut menceritakan apa yang dia alami dan dia lihat.
bahwa Yohanes Pembaptis itu ingin sekali kerajaan Allah itu terjadi baik di bumi maupun di surga. Dan banyak orang mendengar sehingga dia kemudian mengajak semua orang berdosa itu untuk bertobat gitu ya. Bertobat dari kehidupannya yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, kemudian menjadi orang-orang yang mau berbalik kepada Tuhan. Ya, bertobat artinya meninggalkan hidup lama, hidup duniawi yang memikirkan diri sendiri dan hidup yang hanya untuk menyenangkan diri sendiri, kemudian mengarahkan hidup kita kepada manusia baru untuk hidup mengarahkan diri kita kepada Tuhan sehingga kerajaan Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita selama-lamanya, everlasting gitu ya. Nah, saat itu rupanya banyak orang itu mau dibaptis dan bertobat, gitu ya. Banyak orang kemudian mau bertobat. Dan di sini di dalam ayat 10 sampai 14 kita melihat ada 3 kelompok gitu ya. Ada 3 kelompok orang yang dibaptis dan mau bertobat. Tetapi ketika mereka sudah dibaptis dan bertobat, mereka masih bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Ini bagus nggak Bapak Ibu? Bagus ya. Ada sebuah pertanyaan gitu ya. Bertanya, lalu saya habis ini mau apa gitu ya. Jadi nggak sekedar cuma dibaptis, lalu dengan mulut kita mengatakan aku bertobat kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, tetapi mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan. Kelompok yang pertama adalah disebut orang banyak, gitu ya. Ada orang banyak yang dituliskan di sana, mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Kemudian Yohanes Pembaptis menjawab, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Orang kebanyakan itu siapa, Bapak Ibu? Nah, kalau kita mengaca kepada realitas dalam kehidupan kita ya, orang kebanyakan itu orang dengan berbagai macam status sosial, status ekonomi. Ya. Dan orang kebanyakan ini adalah biasanya adalah orang-orang sederhana, orang menengah ke bawah gitu ya, yang mungkin punya pekerjaannya itu freelance atau mungkin punya pekerjaannya saya mencuci baju orang gitu ya, atau saya itu pekerjaannya itu ya biasa-biasa saja. Artinya setiap orang itu Tuhan taruh di dalam tangannya itu untuk melakukan segala sesuatu supaya hidupnya itu tercukupi dan orang banyak itu bertanya, saya harus apa? Dan Yohanes mengatakan hanya dengan sesuatu yang sangat mudah sebenarnya ya, berbagi dengan orang lain. Orang lain itu bisa saudara kita, orang lain itu bisa tetangga kita, atau orang-orang yang di jalanan yang tidak bisa makan, yang tidak bisa pakai baju yang bersih, ya tidak harus pakai baju bagus, tapi tidak pakai baju yang bersih karena tidak pernah ganti baju gitu ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, kita bagi dengan orang lain. Kemudian kelompok yang kedua itu siapa? Dia adalah pemungut cukai. Siapa itu pemungut cukai? Pemungut cukai pada saat itu adalah orang-orang yang dipakai untuk memungut pajak kepada rakyat, gitu ya. Jadi itu ada di abad pertama, gitu ya. Para pemungut cukai itu tugasnya memungut pajak yang kepada rakyat Yahudi gitu ya saat itu di kalangan Yahudi. Kemudian uang itu diberikan kepada pemerintah Romawi. Nah, saat itu pemungut cukai itu dikasih tahu supaya tidak memungut pajaknya itu lebih dari yang harusnya dipungut gitu ya. Jadi misalnya 1.000 ya mintanya 1.000, 10.000 ya 10.000. Tidak boleh mengambil lebih, itu artinya korupsi gitu ya. Mengambil sesuatu yang lebih. Dan memang saat itu di dalam Alkitab bahkan banyak diceritakan. Mengapa? Para pemungut cukai itu sering disebut para pendosa. Karena apa? Karena mereka hidup paling dekat dengan yang namanya uang gitu ya. Uang yang harusnya bukan miliknya, tetapi seringkali terjadi penyalahgunaan karena uang yang mereka pungut itu. Kemudian yang ketiga, kelompok para prajurit. Jadi saat itu ternyata ada prajurit juga yang mau dibaptis dan mau bertobat. Nah, saat itu dengan
jelas Yohanes Pembaptis mengatakan supaya para prajurit itu tidak memeras, tidak merampas, dan mencukupkan dirinya dengan gajinya. Nah, ini jelas ya, prajurit itu pasti setiap bulan itu digaji, gitu ya. Seperti di tempat kita ya kayak ASN atau guru gitu ya. Setiap bulan itu jelas mendapat gaji. Ketika mereka sudah setiap bulan pasti mendapat gaji, ya harus mencukupkan dengan gajinya itu, tidak melakukan hal-hal lain yang tidak terpuji, gitu ya. Nah, bagian ini sebenarnya hendak menjelaskan kepada kita, ketika kita itu mau bertobat, gitu ya, ya kita harus melakukan sesuatu. Contohnya apa arahannya seperti yang sudah diarahkan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kita tinggal mau pilih yang mana nih? Kita disebut orang apa, gitu kan? Bisa jadi kita disebut orang banyak itu, atau mungkin kita juga punya tugas sebagai pemungut pajak, atau kita juga punya petugas sebagai yang kita bekerja di lingkungan pemerintahan begitu ya. Nah, bagaimana intinya satu, cukupkanlah dengan gajimu. Jadi kita harus mengelola keuangan kita itu dengan sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah itu benar-benar mendarat turun di dalam kehidupan kita, baik di bumi maupun di surga kelak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena kita itu sudah diberitahu oleh Yohanes Pembaptis gitu ya, supaya kita itu bertobat dan melakukan seperti apa yang disampaikannya. Bagaimana kemudian kita itu mewujudkan itu dalam kehidupan kita? Saya akan mencoba membacakan dari Pengkhotbah 9 ayat 10 ya. Pengkhotbah 9 ayat 10. Jadi mengapa kita harus melakukan itu dengan baik, dengan benar gitu ya. Saya akan bacakan Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Kalau membaca bagian ini, saya tuh sejujurnya begitu ya. Sejujurnya itu deg-degan gitu ya. Karena apa? Jelas sekali di bagian akhir ayat ini, tujuan kita itu apa? Tujuan hidup kita ya nanti kita akan mati. Betul nggak? Tapi mati yang tidak sia-sia. Gitu ya. Mati yang tidak sia-sia. Kita akan mati, artinya kita akan kembali pulang kepada Bapa di surga. Semuanya kita akan mengalami tanpa terkecuali dan masih rahasia, ya. Dan kematian kita janganlah sampai sia-sia. Oleh sebab itu kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Melakukannya apa? Dengan simpel sekali, bagian ini menjelaskan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, lakukanlah itu dengan sekuat tenaga. Yang dijumpai tangan kita itu apa? Banyak ya, kalau kita mau merenungkan itu dalam kehidupan kita. Sebagai contoh saya itu ibu rumah tangga. Apa yang ada di depan mata saya? Apa yang ada di dekat tangan saya? Saat ini adalah urusan rumah tangga, gitu ya, urusan anak-anak, urusan pekerjaan harian. Itu harus saya lakukan dengan sungguh-sungguh, sekuat tenaga, dan dilakukan karena itu yang paling dekat dengan tangan kita, gitu ya. Tapi tidak ada kata-kata sungut-sungut, menggerutu, marah-marah, tidak puas. Tuhan, kenapa yang ada di dekat tanganku itu yang tidak aku inginkan? Tidak boleh kita seperti itu. Tuhan, kenapa dia itu lebih beruntung dari saya? Tuhan, tempatku kok sekarang ada di sini? Kita tidak bisa protes dengan keadaan. Karena memang saat ini Tuhan juga sedang izinkan kita untuk diproses dalam kehidupan kita dimanapun dan apapun keadaan kita. Sehingga apa yang di dekat tangan kita, artinya yang dekat dengan hidup kita, itu yang harus kita lakukan dengan sekuat tenaga. Ketika saat ini kita mampunya Tuhan, saya mampunya tuh berdoa, penting sekali itu.
Ketika kita mendoakan saudara kita, mendoakan orang tua kita, anak kita, pasangan kita, siapapun yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk kita doakan, itulah kita bisa melakukannya apa yang dijumpai tangan kita. Ya. Jadi apapun yang Tuhan taruh di dalam hati kita, Tuhan taruh di tangan kita, Tuhan taruh di hidup kita, itu yang akan kita upayakan dengan sekuat tenaga, dengan selalu mengucap syukur. Supaya apa? Supaya pertobatan kita itu tidak sia-sia. Saya bersyukur tadi ada saudara kita yang akan kembali dalam kehidupan di luar, begitu ya. Itu artinya Tuhan itu sudah berkenan, sudah Tuhan izinkan, gitu ya. Oleh sebab itu, supaya pertobatannya selama di gereja ujung bumi ini tidak sia-sia, ya harus melakukan segala sesuatu yang nanti dijumpai itu dengan sekuat tenaga, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi pengkhotbah 9 ayat 10 harus selalu kita ingat-ingat supaya hidup kita itu tidak sia-sia. Supaya ketika kita sudah mati dipanggil Tuhan tidak sia-sia. Kita harus melakukan hidup kita itu dengan sekuat tenaga dan terus mengucap syukur. Nah, ada sebuah quote gitu ya, kalau saya mendapatkan ini dari ketika Bu Ana itu menyampaikan firman di dalam kelompok persekutuan kami di Mesbah Keluarga tempat gereja kami gitu ya. Saya itu mendapatkan firman yang sangat mengena di dalam hati saya. Saya akan membacakan dari Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 akan saya bacakan dulu secara utuh, nanti akan ada quote yang saya sampaikan gitu ya, dan itu terus akan saya ingat di dalam kehidupan saya. Saya akan membacakan Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika tadi kita menggumuli masalah tema cukupkanlah dirimu dengan gajimu, begitu ya. Bagian ini menurut saya ini sangat penting. Dari ayat ini saya mendapatkan quote seperti ini. Ada iman, gitu ya. Ada upah. Kalau tidak beriman, Tuhan tidak berkenan. Ayat ini sangat mengena gitu ya dalam hati saya. Ketika ada iman, ada upah Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tidak beriman, Tuhan tidak berkenan. Bahkan Tuhan akan menutup matanya, menutup hatinya, tidak mau lagi melihat kita. Karena tidak berkenan kalau kita tidak beriman. Siapa yang mau hidupnya diperkenan Tuhan? Kalau kita mau diperkenan Tuhan, artinya harus ada iman. Karena upah dari iman adalah kita mendapatkan upah. Upahnya apa? Upahnya apa Bapak Ibu? Uang? Apakah hanya uang? Gaji? Apakah hanya gaji? No. Upah yang Tuhan berikan kepada kita adalah seluruh kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hidup dan mati kita. Itu adalah upah yang Tuhan sediakan dan Tuhan siapkan kepada orang-orang yang punya iman. Iman hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi upahnya apa? Hidup dan mati kita. Ya, karena ketika kita hidup, kita masih adalah hidup kita untuk Kristus. Ketika kita mati adalah sebuah keuntungan karena kita kembali kepada Sang Pemberi hidup dan kita akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi upah itu jangan hanya kita pahami sebatas berkat yang melimpah yang kita bisa mendapatkan itu supaya kita gunakan itu, tidak, tetapi kehidupan yang kekal itu adalah upah sebagai orang-orang yang percaya. Lalu ayat yang terakhir yang akan saya bacakan kepada kita semua ya. 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. Saya akan membacakan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal.
sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Pada akhirnya, kita semua ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi pewarta firman, gitu ya. Tapi bahwa hidup kita yang sehari-hari gitu, hidup kita yang sehari-hari, mulut kita yang kita pakai setiap hari, ya, itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu adalah pemberita Injil yang sejati, yang sesungguhnya. Jadi kita melakukan hidup kita seturut dengan yang firman Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Bukan seturut dengan pikiran kita, angan-angan kita, harapan kita, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga tidak ada lagi ya slogan ketika muda, foya-foya, ketika tua, kaya raya, tapi pengen masuk surga. Tidak ada lagi slogan seperti itu. Tapi slogannya adalah ketika ada iman, ada upah. Ketika tidak beriman, ya tidak berkenan. Itu ya slogan yang harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada kesaksian yang ingin saya sampaikan ya. Saya ingin menyampaikan ini kesaksian karena ini sesuatu yang nyata ya dalam kehidupan saya dan keluarga saya dengan suami gitu ya. Kami juga sebenarnya pernah mengalami error ketika mengelola keuangan. Keeroran yang menurut saya sangat tidak perlu dicontoh. Tetapi saya ingin mengungkapkan mengapa ini harus dilakukan supaya ya betapa Tuhan Yesus itu sangat baik menjagai kami sehingga keeroran itu tidak terus berlanjut dalam kehidupan kami. Saya pernah bercerita ya, suami saya itu kan seorang pelaut gitu ya. Jadi dia bekerja sesuai kontrak. Bisa 3 bulan, bisa 4 bulan di kapal, kemudian setelah selesai kontrak dia akan pulang, dan di rumah dia tidak mendapatkan gaji lagi dari perusahaan karena sudah lepas kontrak. Nah, kami tahu selama ini kami mendapatkan berapa, lalu kami akan menggunakan uangnya untuk apa, itu kami tahu semuanya karena kami sudah punya prediksi begitu ya. Nah, suatu saat kami itu ditawari orang untuk membeli rumah. Kami beli rumah itu di sebuah kota kecil. Di sana rumahnya, kemudian kami mencoba untuk merobohkan, kami renovasi untuk kami buat sebuah penginapan gitu, kos-kosan untuk anak-anak sekolah untuk mahasiswa yang kebetulan tempat kami beli itu dekat sekali dengan salah satu yang terkenal di kota kecil itu, gitu ya. Nah, kami membangun itu. Saat itu suami saya bilang gini, kan sudah jelas ya, Duk, kalau manggil saya Duk, setiap 3 bulan kan aku kerja lagi. Ya udahlah kita pinjam uang di bank gitu ya. Kita pinjam uang di bank untuk membangun ini. Dan kami saat itu tanpa bertanya kepada Tuhan, kami meminjam uang dengan jumlah untuk kami itu membangun tempat itu menjadi 3 lantai, ada 20 kamar, dengan ya menurut saya itu sudah lengkap gitu ya, dengan fasilitas yang menurut kami itu sudah sangat baik gitu ya. Berjalannya waktu gitu ya. Tiba-tiba ketika kemudian anak kami lahir gitu ya. Suami itu lama tidak diminta oleh perusahaan manapun untuk bekerja. Ya. Singkat cerita seperti itu. 7 bulan di rumah. Biasanya 1 bulan baru pulang itu sudah ada yang menawari. Tapi suami saya nanti setelah 3 bulan, karena kalau 3 bulan di kapal, dia mau 3 bulan di rumah, baru dia akan mau join gitu ya. Tapi ini sudah 7 bulan. 7 bulan tidak ada yang memanggil perusahaan, tidak ada yang mau memakai suami saya. Nah, saat itulah kami kemudian agak khawatir gitu ya. Aduh, gimana ini? Akhirnya Bapak Ibu, saat itu kami ya berdoa pada Tuhan, tapi ya belum mempunyai hubungan yang intim sekali dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu masih sekedar gitu ya. Karena kami yang di sini itu masih uang gitu ya. Karena kami menempatkan uang itu, jadi kami saat itu mamon. Kami jujur mengakui kami mamon.
menempatkan uang itu masih setara dengan Tuhan. Akhirnya apa? Kami mengalami seperti ada belalang pelahap yang menghancurkan keluarga kami. Satu persatu aset kami itu akhirnya terjual. Entah tanah, entah proper apapun itu ya. Kendaraan, bahkan mobil kami yang kami pakai mana-mana harus kami jual. Jadi semuanya itu diambil. Seperti kami mengalami yang namanya ada belalang pelahap dalam kehidupan kami. Ya. Nah, itulah yang terjadi dengan kami saat itu. Karena apa? Saat itu kami masih mengandalkan uang. Dan apa? Ini saya bercerita ya, ada beberapa saudara kami, teman kami yang meminjam uang dalam jumlah yang tidak sedikit kepada kami. Ada mungkin lebih dari 10 orang. Dan ketika kami mengkalkulasi itu banyak sekali. Mungkin kalau itu kembali kami sudah tidak punya uang lagi gitu ya. Tapi kami masih salah fokus. Jadi Tuhan, kok mereka nggak pernah bayar gitu ya. Terus ketika kami itu melihat apa ya gaya hidup teman-teman kami yang pinjam itu rasanya sakit hati gitu ya. Kok dia vacation ke sini, ke sana, pakai uang untuk ini, untuk itu. Apa dia lupa ya masih punya hutang kepada kami. Jadi fokus kami itu masih kepahitan, marah gitu ya. Tuhan, kenapa dia kok enak-enakan gitu ya. Kami belum sepenuhnya menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Sampai suatu titik kami itu mendapatkan teguran firman dari Tuhan itu melalui gembala kami di gereja. Saat itu gembala kami memberikan firman yang sangat menusuk hati kami dan itu tidak hanya dialami oleh suami, tapi saya juga saat itu kami berdua duduk di depan, paling depan gitu ya. Dan saat itu benar-benar ya, saat itu ada waktu tahun baru Rosasana ya, saat itu saya ingat saya. Jadi saat itu firman itu mengingatkan kepada kami supaya kami itu melakukan pengampunan dan melepaskan pengampunan. Gitu ya. Terus seusai ibadah itu, suami saya bilang, Dok, tadi firmannya mengena nggak? Mengena banget. Apa ada ya yang belum kita ampuni gitu. Dia mengambil tangan saya waktu di rumah. Apa ada ya yang masih salah dengan kita? Apa ada yang belum kita lepaskan? Kok hidup kita ini sekali saat ini katanya. Lalu kami akhirnya mencoba untuk merefleksi, mengevaluasi kehidupan kami. Kemudian dia bilang gini, kayaknya kita masih belum mengampuni orang-orang itu yang masih punya tanda kutip ada tanggungan gitu ya dengan kami. Lalu tiba-tiba saya dan suami itu sama-sama mendapatkan pengertian, sudah lepaskan itu. Ampuni dan tidak hanya ampuni, lepaskan itu. Jangan sampai itu menjadi beban pikiran lagi. Akhirnya kami melepaskan tanggung jawab teman-teman kami itu terhadap apa yang harus mereka kembalikan kepada kami. Kami bersepakat, kemudian kami membuat sebuah tulisan mengampuni mereka, melepaskan, tidak perlu dikembalikan, tapi mereka harus mengembalikan kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan apa yang pernah mereka bebankan kepada kami itu ya. Jadi kami melepaskan, intinya kami tidak minta kembali uangnya. Akhirnya Bapak Ibu, kami sudah tidak pernah memikirkan itu lagi. Kok nggak ada yang mengembalikan uang lagi ya pada kami? Kami sudah tidak pernah memikirkan itu lagi. Kan arti setelah itu terjadilah pandemi. Pandemi 3 tahun kita sama-sama mengalami ya. Benar-benar besar pelaut dunia kan mengalami namanya kemerosotan. Apalagi itu minyak juga murah gitu ya. Jadi suami saya itu ikut bekerja di pertambangan minyak gitu. Minyak murah sehingga tidak ada yang mau perusahaan yang bekerja di perminyakan murah, rugi gitu ya. Rugi. Jadi akhirnya pekerjaan untuk para pelaut itu pada saat ingin saya banyak teman-teman kami, teman-teman suami saya itu dirumahkan. Pada saat kena COVID, suami saya bisa bekerja selama 3 tahun. Dan di Indonesia. Jadi saat itu suami saya bekerja di Lamongan.
Setiap 3 bulan sekali dia tetap pulang dengan prokes, gitu ya. Di rumah 3 bulan, dia tetap kerja lagi selama 3 tahun berturut-turut, meskipun secara manusia, secara kalkulator kami, ya, yang di Lamongan itu sedikit jumlahnya, Bapak Ibu, dibandingkan dengan ketika selama ini kami itu mendapatkan gaji yang besar, ya, saya cerita apa adanya, besar, tapi tidak pernah ada hasilnya itu, ya, karena kami dihabisi oleh belalang belahan. Yang di Lamongan ini sangat sedikit, Bapak Ibu, tetapi cukup. Bahkan kami bisa untuk menyisihkan untuk membayar KPR, gitu ya, membayar KPR yang tanggung jawab kami yang harus kami penuhi setiap bulan. Itu adalah sebuah berkat, sebuah upah yang kami terima dari Tuhan. Selama pandemi, suami saya tidak menganggur, bahkan kami bisa memberi makan orang. Itu yang kami alami. Jadi 3 tahun itu tidak pernah nganggur, dan sampai saat ini puji Tuhan, Tuhan selalu memberikan pekerjaan kepada suami saya. Dan bahkan saya pernah bersepakat dengan Bu Ana supaya tahun ini kami sudah selesai dengan KPR. Kemarin ketika suami saya berangkat, ini suami saya sedang bekerja, saya bilang sama Bu Ana, puji Tuhan Bu, kami sudah mendapatkan pekerjaan lagi, dan doakan kesepakatan kita tahun ini kami akan selesai KPR akan dipenuhi oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini ada suatu cerita nyata yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami pernah sembrono dengan uang. Kami pernah diberikan kelimpahan yang, ya, saya pun mungkin saat ini kalau mengkalkulasi tidak bisa menghitung, tapi itu hilang semuanya. Akhirnya kos-kosan itu kami jual, itu pun belum bisa menutupi, ya, jadi ceritanya gitu. Akhirnya kami hanya punya rumah, gitu ya, tidak ada kos-kosan lagi. Tetapi saat ini kami bersyukur dan bersuka cita, karena apa? Ada damai di dalam hidup kami. Karena apa? Tuhan yang kami utamakan, bukan mamon lagi. Ketika Tuhan yang diutamakan, ada damai, dan itulah pengabaran Injil yang sejati. Inilah yang saya sampaikan, ya, Bapak Ibu dan Saudara. Kita harus mengingat, cukupkanlah kita dengan gaji kita. Cukupkanlah kita dengan apa yang Tuhan taruh di tangan kita, yang Tuhan taruh di hidup kita, yang Tuhan taruh di dalam hati kita, supaya apa? Kerajaan Allah nyata di bumi seperti di surga, sehingga pertobatan kita tidak sia-sia, kita mendapatkan kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya Tuhan datang menjemput kita. Amin.